Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Hope kita kembali di hari ini tentunya pembelajaran hari ini terkait penjabaran aktivitas, bagaimana kita menjabarkan, bagaimana kita mengerti itu. Saya akan jelaskan ke depannya bagaimana. Oke, sebelum itu saya berharap teman-teman bisa memulainya dengan doa, dengan ikhlas supaya memang materi ilmu hari ini itu benar-benar masuk terkait itu. Jadi, let me share screen first. Oke, jadi manajemen konstruksi di pertemuan kedua sesi pertama ini tentang penjabaran aktivitas. Apa sih itu penjabaran aktivitas? Jadi bagaimana kita menjabarkan aktivitas, bagaimana metode-metodenya, kiat-kiatnya, syarat-syaratnya apa saja. Oke, jadi pada hari ini tentunya kita akan belajar tentang struktur penjabaran kerja atau WBS. Biasa disingkat dengan WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Yang kedua adalah struktur penjabaran kerja untuk konstruksi. Dan yang ketiga adalah struktur penjabaran kerja secara makro, penyeragaman atau pembakuan struktur penjabaran kerja, dan pedoman pembuatan struktur penjabaran kerja. Oke, jadi apa itu WBS? Jadi untuk mengerjakan sebuah proyek, pertama-tama ini adalah bahasa analogi ya. Perlu disiapkan seluas apa ruang lingkup proyek kita atau project scope. Lingkup kerja sebuah proyek konstruksi umum besarnya tidak mungkin diselesaikan dalam one day seperti cerita rakyat itu Candi Prambanan. Tidak mungkin. Besarnya ini diibaratkan sekelompok orang yang ingin menyantap gajah. Tentu tidak mungkin untuk menyantapnya in one bite, satu kali gigit, satu kali makan. Tentunya kita akan membaginya ke dalam beberapa step. Misalnya kita harus potong-potong, terlebih dagingnya beberapa kita simpan, dagingnya beberapa kita awetkan, dagingnya beberapa kita masak. Demikian pula pekerjaan dalam sebuah proyek. Jadi nggak mungkin in one day semua jalan sekaligus, gitu loh. Nah, jika dijabarkan menurut waktu, proyek menjadi sejumlah aktivitas atau pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari kita belajar tentang Microsoft Project, biasanya memang ada istilah yang dimaksudkan activity atau task. Kemudian supaya sistematis cara penjabarannya sebaiknya berjenjang. Artinya, bila diperlukan, bisa dirincikan lebih detail lagi ke bawah. That's name adalah struktur penjabaran kerja atau misalnya work with structure. Pada proyek konstruksi, selain struktur penjabaran kerja, ada pula disebut dengan penjabaran biaya atau cost different structure. Biasanya dalam proyek kontraktor, itu biasa disebut dengan rencana anggaran pengeluaran. Selanjutnya ada struktur penjabaran organisasi atau organization breakdown structure. Ini biasanya dilampirkan pada saat kita mau melakukan penawaran dan lain-lainnya. Jadi di sini ada beberapa step atau tahap untuk menentukan workdown structure in theoretical atau dalam secara teoritis. Jadi yang pertama adalah scope management plan. Apa itu input ya atau masukan ataupun data apa yang kita butuhkan ataupun inisial data gitu loh. Yang pertama adalah scope manage plan. Jadi rencana manajemen ruang lingkup merupakan komponen rencana suatu proyek ataupun program yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup itu didefinisikan, dikembangkan, dimonitor, dikontrol, serta diverifikasi. Jadi rencana manajemen ruang lingkup merupakan input utama dalam mengembangkan proses rencana manajemen proyek dan proses manajemen ruang lingkup lainnya. Jadi komponen dalam rencana manajemen ruang lingkup meliputi yang pertama adalah proses mempersiapkan. Bagaimana kita proses mempersiapkan project scope statement yang akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya adalah proses kemampuan membuat core breakdown structure dari project scope statement. Yang ketiga adalah proses menghasilkan bagaimana WBS dapat dikelola dan diterima. Proses bagaimana penerimaan dari produk luaran deliverables project dapat diperoleh. Proses bagaimana perubahan project scope statement
dapat diproses. Jadi itu yang merupakan termasuk scope management plan. Selanjutnya, project scope statement. Jadi apa project scope statement adalah pernyataan ruang lingkup project yang berisikan deskripsi ruang lingkup produk, di mana termasuk karakteristik produknya yang mungkin berpengaruh terhadap pengurutan aktivitasnya. Semisal kita mau bangun rumah, otomatis kita butuh project scope statement-nya sampai mana, pekerjaannya sampai mana. Jadi ketika kita membutuhkan itu, kita tahu nih penjabaran atau pengurutan aktivitasnya itu sampai mana. Selanjutnya ada requirements documentation. Jadi rincian kebutuhan dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu kebutuhan proyek sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tujuan dari rincian kebutuhan ini yakni penting untuk memahami apa yang dibutuhkan selama memproduksi hasil proyek serta apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir, which is adalah tujuannya ataupun spesifikasinya. Selanjutnya adalah enterprise environmental factor. Jadi faktor lingkungan perusahaan dapat berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk menciptakan WBS. Misalnya ISO IEC 15288 on System Engineering System Life Cycle Processes. Jadi di situ dibahas tentang bagaimana menyusun WBS atau Work Burn Breakdown Structure in general. Selanjutnya adalah organizational process asset. Jadi aset proses organisasi adalah rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus yang digunakan untuk organisasi untuk melakukan atau mengatur proyek. Contoh, kebijakan, prosedur, dan template untuk membuat work background structure. Selanjutnya adalah project file dari project-project sebelumnya. Dan selanjutnya adalah pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya, tentunya ini merupakan dokumentasi ataupun jejak sejarah dari perusahaan itu. Selanjutnya adalah tools and technique. Jadi alat apa dan metode ataupun teknik apa yang biasa digunakan. Yang pertama adalah decomposition. Jadi apa itu dekomposisi adalah teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup project dan hasil luaran atau deliverables menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Dekomposisi dari total pekerjaan proyek ke dalam paket pekerjaan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, identifikasi dan analisis hasil luaran proyek dan pekerjaan terkait. Jadi misalnya luarannya apa aja, misalnya pekerjaan dinding, luarannya apa saja kita scope atau bagi ke dalam satu tempat. Selanjutnya adalah penataan dan pengorganisasian work background structure. Jadi bagaimana kita menata itu sesuai dengan atau mengelompokkan sesuai dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah dekomposisi tingkat WBS ke dalam bentuk yang paling rinci. Misalnya pekerjaan struktur, ada pekerjaan apa, itu didekomposisi lebih detail. Kalau misalnya ada pekerjaan eh, pembesian, eh, beton, dan casting. Tentunya biasa juga ada kalau di pantai ada namanya integral waterproofing. Tergantung dari ininya. Nah, itu pun bisa dijabarkan secara detail pula. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menetapkan kode identifikasi untuk komponen WBS. Jadi apa saja komponen-komponen WBS-nya. Selanjutnya adalah memverifikasi kesesuaian tingkat dekomposisi hasil luaran. Tentunya kita kelompokkan berdasarkan output dan inputnya. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah expert judgment. Jadi penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan hasil luaran menjadi bagian-bagian kecil dalam rangka untuk menciptakan WBS yang efektif. Penilaian dan keahlian tersebut diterapkan untuk rincian teknis project. Jadi memang kita membutuhkan expert judgment. Ketika kita tidak tahu, karena kita belum ada experience terkait itu, kita boleh menanyakannya kepada expert judgment. Terus outputnya apa aja? Yang pertama adalah scope baseline. Jadi dasar ruang lingkup adalah pernyataan ruang lingkup atau scope statement versi yang telah disetujui. Komponen pada dasar ruang lingkup meliputi yang pertama adalah pernyataan ruang lingkup project atau project scope statement.
dilanjutkan dengan Word Breakdown Structure atau WBS-nya, yang kemudian bisa diikuti oleh WBS Dictionary. WBS Dictionary akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dan yang terakhir adalah Project Document Updates. Jadi dokumen-dokumen project yang memungkinkan terjadinya perubahan, sehingga perlunya adanya pembaruan. Ketika permintaan perubahan disetujui untuk proses PBS, maka kebutuhan dokumentasi perlu diperbarui untuk menyertai atau menyertakan perubahan tersebut. Oke, jadi pembuatan WBS ini memberikan dasar untuk mendefinisikan pekerjaan, struktur untuk mengelola pekerjaan tersebut untuk selesai. Jadi kurang lebih di sini ada 10 area atau 10 penjabaran yang teman-teman bisa dapatkan untuk bagaimana penyusunan work breakdown structure. Oke, untuk subtopik yang pertama ini saya cukupkan. Jika ada ingin bertanya, silakan tulis di komen. Nanti aku akan jawab ke sesi berikutnya. Oke, 1 minute. Aku mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah cukup. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu struktur penjabaran kerja untuk konstruksi. Jadi, struktur penjabaran kerja kontraktor atau the contractor WBS adalah hal yang paling umum. Biasanya juga disebut sebagai pandangan mikro, karena nanti akan ada pembelajaran terkait pandangan makro. Jadi, WBS dikembangkan oleh kontraktor berdasarkan lingkup kerja yang tercantum di dalam kontrak. WBS ini mendasari pertanggungjawaban dan pelaporan kontraktor. Berikut beberapa contoh WBS. Nah, let me say bahwa ada sebuah gedung ABC itu kita jabarkan ke dalam lebih detail. Mulai dari pekerjaan persiapan. Biasanya kita juga bagi berdasarkan ruang lingkup atau tingkat disiplin sebuah ilmu. Habis itu pekerjaan struktur. Dilanjutkan dengan pekerjaan eh, arsitektur, pekerjaan utility atau MEP. Habis itu self development itu bisa dibagi as apa ya namanya best knowledge-nya teman-teman. Jadi kalau di sini contohnya dibagi nih pekerjaan persiapan apa yang dibutuhkan pada tahap persiapan. Itu tentunya juga berdasarkan experience dan beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi, mulai dari pembersihan, membangun atau membuat gudang atau direksi kit, pagar project, food set, galian tanah, dan seterusnya yang bersifat persiapan. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan pasangan atau bisa diganti dengan misalnya pekerjaan pondasi. Jadi pekerjaan pondasi eh, itu tergantung preferensinya teman-teman ya. Jadi pembagian subtopik di atas yang berwarna biru ini atau hijau ini itu biasanya berdasarkan preferensi teman-teman, biasa dibagi misalnya per lantai. Karena saya pernah juga mendapatkan perencana seperti itu. Dia baginya per lantai, dia juga ada juga yang kadang baginya per pekerjaan. Jadi preferensinya teman-teman. Jadi yang dikatakan adalah work program structure menentukan atau membreakdown misalnya pekerjaan gedung ABC untuk sampai ruang lingkup yang atau project scope statement-nya itu sampai mana nih? Oh, misalnya sudah harus sampai struktur doang atau misalnya harus sampai tahapan operasional. Itu kita jabarkan mulai dari tahapan persiapan, pekerjaan struktur atau misalnya struktur bawah, struktur atas itu dibagi lagi lah struktur bawah. Pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi itu butuh apa aja? Misalnya ada tentunya kalau kita pakai bore pile, tentunya ada galian menggunakan apa, habis itu
pekerjaan itu apa lagi, itu dijabarkan lagi selanjutnya pekerjaan lantai kerja, pemancangan, dengan tentu mencantumkan juga beberapa beberapa hal yang lebih detail. Seperti itulah yang dimaksud dengan work dan structure. Jadi kita menjabarkan. Selanjutnya ada contoh pekerjaan dinding. Jadi pekerjaan dinding itu terbagi atau misalnya pekerjaan arsitektural, pekerjaan dinding bata 1:4. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan standar-standar SNI atau preferensi perusahaan. Seperti itu. Atau misalnya pekerjaan acian dengan menggunakan semen instan atau misalnya acian semen aja. Beton expose itu yang sifatnya finishing, sifatnya yang bukan struktural, itu biasanya masuk pekerjaan arsitektur. Seperti itu. Oke, jadi work di dalam structure merupakan dari katanya ya, work. Itu adalah pekerjaan, breakdown, penjabaran, structure. Jadi struktur penjabaran pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan project, mau misalnya gedung rumah, jembatan, apapun itu, ada work di dalamnya. Ini yang kemudian apa dijadikan untuk acuan untuk membuat RAB lebih mudah pemantauan karena dasar dari scheduling itu adalah tentunya kita mau pantau apa, skopnya apa, statementnya seperti apa, seperti itu. Jadi sesingkat itu untuk penjelasan work breakdown structure untuk konstruksi. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tulis komen. Saya tunggu selama 1 menit. Di situ kita lanjut. Oke. Oke, time's up. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, jadi selanjutnya tadi kita telah menjabarkan secara mikro. Sekarang tahapan makro apa saja dan bagaimana yang dimaksud dengan tahapan makro? Oke, jadi struktur penjabaran kerja yang merangkum keseluruhan proyek atau biasa kita sebut dengan the project summary work breakdown structure itu umumnya untuk kepentingan owner atau si pemilik atau si user. Jadi ada juga yang menyebutnya dengan pandangan makro. Jadi berikut contoh ini nggak umum ya, cuman ini contoh. Teman-teman boleh kembangkan sesuai preferensinya teman-teman. Jadi bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah tahapan inisiasi project. Jadi tahapan inisiasi project itu ada 5 stepnya. Yang pertama adalah feasibility study atau studi kelayakan, penyiapan lahan dan anggaran, pembentukan tim, perumusan kerangka acuan dan penentuan sistem pengadaan. Jadi misalnya tahapan awal itu adalah tahapan si owner atau user gitu. Gimana bagaimana eh, project yang dia inginkan ini eh, dia lakukan studi kelayakan dulu, terus penyiapan lahan dan anggarannya apakah available dengan itu, terus pembentukan timnya juga sistemnya bagaimana, perumusan kerangka acuan, dan sistem pengadaan. Apakah memang langsung mau ditunjuk atau mengikuti penyeleksian. Seperti itu. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan perencanaan konsultan. Jadi tahapan perencanaan konsultan ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah penentuan konsultan perencana. Jadi tentunya kita udah ada misalnya arsitek ini, arsitek itu, arsitek A, B, C sampai Z. Jadi kita tentunya menentukan, um, memberikan mereka luasa waktu untuk pertama menentukan desain awal, skematik, dan pengembangan. Jadi setelah itu semua selesai, kita menyusun nih yang pertama-tama
dokumen konstruksinya apa-apa saja, termasuk spesifikasinya, project scope statement-nya, terus metode kerjanya, itulah yang semua disediakan pada tahapan perencanaan. Selanjutnya adalah tahapan pelelangan konstruksi. Jadi yang pertama ada kualifikasi. Jadi kita kualifikasinya apa saja, membutuhkan kontraktor yang seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Selanjutnya adalah tahapan pelelangan ini dilakukan oleh kontraktor, pengambilan dokumen, mendownload, dan seterusnya melihat apa saja yang dibutuhkan, memberikan itu. Yang kemudian dilakukan adalah penjelasan pekerjaan. Apa namanya, si kontraktor ini menyusun pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dilaksanakan atau dan lain sebagainya. Yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penawaran. Jadi setelah eh, kontraktor menyusun anggaran atau penawarannya, disubmit kepada kepada si user atau misalnya pihak ketiga yang mengadakan pelelangan itu. Yang kemudian yang tahap setelah menunggu pengumuman, kita akan diumumkan dan dilakukan evaluasi pemenang. Apakah memang pemenang itu cukup available untuk memenangkan atau bisa menjalankan kualifikasinya sesuai atau enggak dengan proyek yang telah kita lelang di awal. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan konstruksi. Ini adalah tahapan atau ruang lingkup atau em, apa namanya, ruang kerjanya si kontraktor. Jadi mulai dari penyiapan lahan, fondasi, struktur, utilitas, dan finishing. Jadi ini tahapan yang disebut dengan tahapan mikro, bagaimana yang biasa dilakukan secara WBS. Seperti itu. Yang dilanjutkan kemudian tahapan pemanfaatan itu ada tiga, yaitu penyerahan bangunan, pemanfaatan bangunan, dan pemeliharaan renovasi. Jadi pada masa layan masih ada batas waktu tentunya oleh kontraktor. Ketika misalnya ada ini, ada itu, dia mampu melakukan pada masa pemeliharaan ataupun pada masa pemanfaatan bangunan itu sendiri. Oke, untuk suku penjabaran kerja secara makro, sekian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan saya beri kesempatan untuk 1 menit. Silakan tulis di komen. Oke, time's up. Oke, selanjutnya adalah penyeragaman atau pembakuan struktur penjabaran kerja. Jadi ini sebenarnya nggak umum. eh, di Indonesia juga kadang dipakai, kadang juga enggak. Cuman memang ini di negara-negara maju, paling tidak di departemen tertentu atau di perusahaan tertentu telah dibakukan nama dan nomor aktivitas dari WBS. Jadi memang mereka sudah menetapkan WBS secara skala nasional, atau misalnya dia sudah menetapkan aturan bahwa WBS-nya tidak boleh jauh dari apa yang mereka telah tetapkan. Jadi manfaatnya agar ada keseragaman antar proyek untuk keperluan intern perusahaan sendiri maupun kelancaran komunikasi antar pemangku kepentingan. Karena udah standarnya ada, karena kita belum ada standar yang secara spesifikasi seperti itu, jadi hanya template atau format yang umum-umum saja. Jadi salah satu format yang banyak dipakai adalah master format dari Construction Specification Institute atau CSI. Jadi contoh-contohnya ini dibagi dalam beberapa divisi. Tentunya mulai dari divisi 00 pengadaan dan persyaratan kontrak, divisi 01 persyaratan umum, divisi 02, dan seterusnya yang hingga sampai divisi 16 itu electrical. Jadi
memang divisi ini biasa digunakan untuk orang-orang atau beberapa perusahaan tersendiri, misalnya perbankan. Dulu aku juga pernah beberapa kali dapat pembagian divisi ini sesuai dengan eh, apa namanya syarat dari perusahaan itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu struktur penjabaran kerja. Oke, tidak banyak yang bisa dijelaskan karena memang ini belum secara spesifik ataupun secara umum kita lihat karena memang ini biasanya dia menggunakan template. Jadi templated itu adalah dia udah levelnya di tahap organizational process accept. Jadi ini sering jadi sistemnya ini penyeragaman jadi udah ada templatenya udah khusus dan tidak keluar dari itu. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan list lagi ya di apa namanya kotak komen. Saya tunggu selama semenit. Oke, times up. Baiklah, kita lanjut. Jadi sebenarnya untuk membuat WBS atau Word Background Structure itu ada pedomannya tentunya. Jadi di sini ada tiga pedoman. Yang pertama adalah aturan lengkap 100% atau 100%. Jadi harus dipastikan untuk membuat WBS itu semua pekerjaan dalam lingkup atau project scope statementnya itu sudah termasuk di dalamnya dan tidak ada yang tertinggal. Jadi metodenya adalah pedomannya adalah aturan 100% lengkap. Jadi bagaimana membuat itu udah lengkap, udah ada nggak ada tahapan-tahapan atau tahapan 1, 2, 3 itu salah satu tahapan membuat ataupun metode struktur penjabaran kerja. Selanjutnya adalah aturan saling eksklusif. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa tidak adanya aktivitas yang tumpang tindih atau overlap. Jadi saling eksklusif ini yang pertama adalah tidak ada. Jadi kita memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang tumpang tindih satu sama lain. Tentunya nanti kita akan berikan contoh. Selain itu, juga harus dihindari pekerjaan yang sama dituliskan di dua tempat karena akan menyebabkan duplikasi aktivitas dan miskomunikasi. Jadi, jika ada dua aktivitas yang skop pekerjaannya sama, sebaiknya dituliskan secara in detail atau detail dalam kode yang berbeda. Misalnya pekerjaan plat lantai jangan hanya sekedar oke, plat lantai saja, tapi ditambahkan misalnya pekerjaan lantai ruang apa atau misalnya ukuran apa, terus mereknya apa, spesifikasinya seperti apa lebih jelas dalam memodelkan. Gunanya artinya itu harus unik tentunya. Selanjutnya adalah apabila satu aktivitas karena sifatnya diperlukan di dua tempat atau lebih, hal itu perlu disepakati untuk dimasukkan di salah satu yang dianggap lebih utama dan dihapus di tempat lain. Boleh juga menyatukan volumenya, tapi tentunya menyepakati bahwa itu in one volume. Misalnya, dijabarkan, dia bisa dijabarkan lebih lagi atau lebih rinci. Kayak pekerjaan acian, teman-teman mau pisah per ruang, boleh, per ini, boleh, per lantai, boleh. Jadi dijabarkan seperti itu. Selanjutnya adalah nama WBS itu harus unik. Jadi kenapa unik? Supaya nggak ada yang nama yang sama seperti yang tadi saya contohkan. Nah, setelah itu disinilah WBS Dictionary itu berpengaruh atau kamus WBS ketika teman-teman
menggunakan istilah-istilah khusus. Nah, ini sering dipakai di perusahaan-perusahaan tertentu, swasta dan perbankan yang memang punya kode sendiri dalam hal itu. Jadi dia memang udah menyediakan WBS Dictionary. Seperti itu. Selanjutnya adalah disepakati sampai seberapa rinci. Jadi ada hal yang sifatnya apa ya namanya sifatnya kurang jelas, yaitu jika penyebaran masih terlalu global, nah akan sulit untuk mengendalikannya secara efektif karena WBS ini pengaruhnya bagaimana kita nanti mengawal ataupun memonitoring pekerjaan kita sampai sedetail apa, secara spesifik apa gitu loh. Nah, sebaliknya jika terlalu rinci sebenarnya tidak akan efisien secara waktu. Jadi terlalu banyak detail, durasinya juga pendek-pendek. Jadi biasanya skopnya dibagi yang sewajarnya aja. Jadi oleh karena itu beberapa disarankan. Yang pertama adalah unit terkecil dari elemen kerja yaitu sumber daya, biaya, dan durasi dapat diperkirakan. Selanjutnya adalah aktivitas yang bisa ditugaskan pada kelompok kerja tertentu seperti mandor dan anak buahnya. Nah, dilanjutkan dengan kemajuan aktivitas. Bisa dibaca, apabila pengamatan kemajuan fisik itu dilakukan per minggu, maka aktivitas panjangnya sekitar beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Jadi perbagiannya jangan terlalu detail yang, oh misalnya pekerjaan lantai. Misalnya lantai di ruangan ini ada ruang tamu, dibagi lagi nih, ruang tamu yang luasnya sekian, which is kan bisa jadi under 1 week. Jadi cukup satu aja, tapi yang memang besar, mudah dipantau secara global, yaitu biasanya per minggu seperti itu, karena memang laporannya biasa eh, commonly itu menggunakan mingguan ataupun S-curve-nya itu menggunakan mingguan. Oke, let's see berikutnya apakah masih ada materi berikutnya. Eh, Jika nggak ada, oke, hari ini kita selesaikan pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti aku jawab di sesi kedua. Oke, selamat malam. Thank you. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh, saya pamit.